Ustadz, kalau misalnya berkeluh kesah, saya sih selalu ingetin ya, saya takut kalau kita berkeluh kesah itu jadi nggak dapetin fadilah hadis tadi dari pertanyaan Abu Bakar yang jawaban dari surat An-Nisa ayat 123 tuh Ustaz. Ya, Aduh, capek nih. ya, Aduh, saya bilang, saya udah ingetin, jangan berkeluh kesah. Nanti pahalanya hilang saya bilang gitu. Ah, sama suami sendiri ini, ya, sama orang tua, sama anak. Jadi saya khawatirin, bener gak tuh saya pola pikir saya tuh. Kalau kita banyak berkeluh kesah, saya bandingin, saya juga banyak di sini. Emang di sini kita senang-senang, di sini juga banyak masalahnya. Cuman apa sering saya keluh kesah? Ya udah keluh kesah aja nanti sholat tahajud gitu. Bener nggak sih itu bisa ngilangin nggak sih Ustaz? Berkeluh kesah sama iya, ya. iya. Jadi, Yang pernah saya tanya tuh yang masalah tanda mencekap tangan sedekap kayak begini. Nah itu oh iya, kita ya, sambung dari agama lain itu gimana ya Ustaz ya? Memang kita nggak boleh, bukan nggak boleh apa ya istilahnya ya, buat haji gitu Ustaz. Dan saya nangkap memang haji itu bila mampu, ya jangan dimampu-mampuin. Walaupun saya berusaha kalau bisa haji, haji gitu. Tapi emang kalau nggak bisa, memang belum mampunya. Pemikiran saya nih Ustaz, emang ilmu lain nggak ria ya. Saya nabung haji, nabung nih mau ngomong kan, nabung haji di salah satu bank konvensional, malah nggak ada bank syariah, memang bank konvensional ini. Terus kalau misalnya saya masuk itu kurang lebih mungkin sekarang 10 tahun lagi. Nah waktu saya masuk mungkin haji biasa 30 jutaan. Ini baru 4 tahun udah naik, udah sampai kurang lebih 70 jutaan. Gimana 10 tahun yang akan datang tuh? 10 tahun yang akan datang mungkin saya jual rumah nih. Mungkin ya kalau misalnya ekonomi saya cuma segitu, jual rumah. Apa itu termasuk saya memang yang nggak mampu begitu ya? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi Waalaikumsalam. walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in asdaqu haditsu kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dhalalah finnar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbis samawati wal ard. Tuhan kita semua, yakni Allah, penguasa langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam kita limpahkan kepada manusia sempurna, manusia pilihan, yakni junjungan kita, wasuli teladan kita, nabiyina wa rasulina wa safina Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarga, sahabatnya, hingga umatnya hingga hari kiamat, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Ya kunafila azakumullah wa yakum, masih di channel kesayangan kita, channel Malina Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KH Official, membahas masih tafsir Al-Quran juz 30 surat ke-79, sekarang masuk ke ayat 31. Tamam, kajian kali ini masih dipandu oleh gurunda kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Habibullah. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Seperti biasa, bila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar dan akan ditanyakan dan dijawab insya Allah pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwan fillah selaku penuntut ilmu, wabil khusus anak fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tepat kepada gurunda tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamzi wa naftsi wa nafsi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamzi wa naftsi wa nafsi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamzi wa naftsi wa nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Silakan Bapak Ibu dibuka kitab suci Al-Qur'an Suratun Nazi'at ayat ke-31 sampai ke-36. Ya, Pak Romi boleh dibaca Pak Romi. Syukran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min hamzi wa naftsi wa nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum wa idza ja'atit tamatul kubra yawma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burjatil jahimu liman yara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Semoga yang membaca dan ikut menyimak sama-sama dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terjemah dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa naftsi wa nafsi. Akhraja minha. Ya, akhraja kami keluarkannya. Minha darinya, hanya kembali ke bumi ya, ardo. Ya, ma'aha airnya. Air ya, mata air ya. Wa mar'aha, dan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Alhamdulillah. Wal jibal, dan gunung ya, al jibal gunung-gunung, wa arsaha ya, dikokohkan, ditancapkan ya. Mataan itu semua nikmat ya, nikmat ya. Lakum, untuk kalian ya wahai manusia. Wali an'am, dan untuk an'am, binatang ternak. Kum, kalian. An'amikum, untuk binatang ternak kalian. Fa'idza ja, lalu Allah kembalikan ceritanya ke tentang hari kiamat,
hari berbangkit. Faida, maka jika apabila ja'at telah datang at-tamah. Ya, at-tamah itu salah satu nama lain dari kiamat ya. Ya, nama lain kiamat. Nah, ada juga yang mengartikan bahwa at-tamah itu adalah guncangan ya, atau bencana atau kehancuran. Al-kubra. Al-kubra itu Besar. bukan besar, paling besar. Iya. Allahu Akbar. Akbar juga paling besar. Besar. Iya. Sedangkan ini al-kubra juga paling besar juga. Bedanya apa? Kalau akbar itu untuk muzakkar. Ya, kalau kubra untuk muannas. Ya, jamak dari kabirotun. Kalau akbar jamak dari kabirun. Kabirun jamaknya akbar, kabirotun muannas. Jamaknya kubro. Nggak tahu dari mana tuh ada huruf iya di belakang sama di sebelumnya kan atomah. Ada atomah itu kan muannas ya. Yauma yatadzakkarul insan. Pada hari itu yatadzakkaru. Zakaro zikir, ingat. Ya, siapa ingat? Mereka semua ingat. Ya, para manusia al-insan ingat. Ingat apa? Masa apa saja yang telah digunakan. Ma itu umum. Ya, kalau man itu hanya untuk yang berakal, manusia ya, jin ya. Ya, malaikat gitu. Kalau man. Tapi kalau man termasuk di dalamnya. Man bagian dari ma. Apa saja. Ya, bentuknya umum, yang berakal maupun yang tidak berakal. Apapun yang telah diusahakan, telah dikerjakan. Ya, waburijat itu burijat sama dengan zoharo. Burijat zoharot. Ya, buriza zoharo. Ya, zoharo zuhiro, diperlihatkan, ditampakkan. Zohir. Ya, diperlihatkan al-jahim, neraka jahim, liman, untuk man siapa saja. Ya, man yang berakal berarti ya. Untuk siapa saja yaro yang bisa melihat. Ya. Nah, baik. 35 ya. 36 ya. Coba segitu dulu ya. Lalu kaitannya apa dengan ayat sebelumnya? Ayat sebelum masih berbicara tentang Allah ingin membuktikan bahwa ditantang apakah kami manusia yang sudah menjadi tulang belulang akan dihidupkan kembali, ya kan, dengan nada mencemooh gitu kan. Ya, Allah ceritakan bahwa penciptaan manusia mah nggak ada apa-apanya dibanding penciptaan langit, penciptaan bumi, ya kan. Allah ceritakan semua. Siapa yang ingin dia bagus segala langit. Begitu luar biasa Allah mampu menciptakan, apalagi manusia yang kecil segitu. Lalu Allah ceritakan sekarang tentang bumi. Wal ardo ba'da dzalika dahaha. Ya, diciptakan bumi, ya, dihamparkan, dibentangkan. Ini juga merupakan nikmat dari Allah. Bumi dibuat rata. Kalau begini gimana tuh? Iya kan, nggak bisa bangun rumah kita. Ya, dibuat rata. Di tanahnya nggak keras, tidak juga lembek. Ya, kalau lunak nggak bisa bangun rumah juga kita. Yang kan bangun rumah kita nggak bisa berdiri. Blesek, blesek, tenggelam gitu ya. Jadi nggak bisa, karena lunak. Kalau keras nggak bisa dipaku, patah semua tadi. Ya, itu berupa nikmat bagi Allah. Pada saat Allah menciptakan segala sesuatunya, itu semua terencana dengan baik. Ya. Lalu setelah bumi dibentangkan, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dikeluarkan ya minha dari bumi tersebut. Dari bumi tersebut apa? Ma'aha, airnya.
Berarti apa yang air yang keluar dari bumi, Pak? Mata air. Mata air. Ya, mata air keluar dari bumi. Bumi yang begitu keras bisa keluar air, Pak. Iya kan? Bumi begitu keras, batu begitu keras bisa keluar air. Tapi hati manusia yang keras susah sekali, lebih keras daripada batu. Ya, ibarat air itu ibaratnya hidayah. Ya, bumi itu, batu itu ya manusia hati. Ya, batu yang keras aja masih keluar air. Tapi hati manusia yang keras nggak bisa dapat hidayah. Air itu hidayah. Gitu ya. Jadi Allah keluarkan dari bumi itu mata air. Buat apa mata air? Ya. Wa mar'aha, dan tumbuh-tumbuhannya. Jadi dengan mata air tumbuhan dikeluarkan juga dari bumi. Air Pak bisa sinkron, tumbuhan bisa hidup dengan air. Air kan sumber kehidupan. Ya, yang unik itu tumbuhan nih. Tumbuhan apa yang paling lunak, yang paling nggak bertenaga kira-kira menurut antum apa, Pak? Pisang mungkin. Pisang masih kuat, masih kokoh. Tapi kan sebelum tumbuhan itu jadi, tentu kan ada tunas dulu ya. Tunas keluar dari bumi, dari tanah. Tunas dengan tanah lebih keras mana? Tanah. Tapi tanah. Bisa bongkar ya. Bisa keluar tuh. Tunas. Kok bisa nembus, bisa ngerobek tuh, bisa membelah tanah yang begitu keras. Padahal kalau kita pacul aja belum tuh ini tanah keras sih Pak ya. Tapi yang namanya tunas kita petik juga bisa tuh putus. Tapi bisa merobek tanah yang begitu keras, membelah dia. Kenyataannya bukan tunas yang membelah, tapi Allah yang buka jalan. Allah yang buka jalan sehingga tunas bisa tumbuh. Kalau menurut logika nggak bisa tunas membelah tanah yang begitu keras. Tapi Allah lah yang membelah. Berarti segala sesuatunya sudah terencana dengan baik. Allah yang ngatur. Kalau Allah yang ngatur, segala sesuatunya yang Allah yang ngatur, beres. Udah pada porsinya masing-masing. Sehingga tumbuhan bisa tumbuh. Yang lebih unik lagi, tumbuhan yang tumbuh di tanah-tanah tersebut dengan menggunakan mata air yang sama, sumber air yang sama, tumbuhnya bisa beda-beda. Ya pohon pisang tumbuhnya pisang, durian pohon durian, padahal di tanah yang sama. Di tanah yang sama. Artinya sekali lagi Allah menunjukkan begitu mudahnya Allah menciptakan itu. Apalagi manusia. Oh, secara gak langsung Allah yang menunjukkan bahwa hari itu betul adanya, akan benar-benar terjadi, akan adanya pembalasan bagi orang-orang yang melampaui batas. Ya. Dalam surat 16 ayat 10, ya, surat 16 surat An-Nahl ya. Ayat 10 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi huwallazi anzala minas sama'. Kalau tadi kan dari bumi airnya, sekarang anzala menurunkan. Ya, menurunkan dari langit. Apa tuh kira-kira, Pak? Air hujan. Dari bumi mata air. Dari langit air hujan. Dan semuanya berguna buat manusia. Ya, ma'an airnya lakum untuk kalian. Untuk kalian. Untuk kehidupan kalian. Minhu sebagian darinya sarabut untuk kamu minum supaya kamu bisa bertumbuh. Wa minhu dan sebagian yang lain sajarut untuk tanam-tanaman, pohon-pohonan. Fihi padanya tusimun ada untuk mengembala hewan-hewan ternak. Jadi airnya kita minum, sebagiannya buat tumbuhan tumbuh, hewan ternak bisa makan di situ, ya kan? Lalu ayat berikutnya, ya, wal jibala arsaha, dan gunung-gunung
ditancapkan, dikokohkan. Gambarnya begini, Pak. Kalau kita bangun tenda, buat kemah gitu kan. Ya, biar kokoh, kita pasang apa? Pasak ya. Kita pasang pasak. Pertanyaannya, kalau biar kuat, pasaknya dalam atau cuman yang penting masuk? Halo? Ya, Pak. Kedengaran, Pak? Kedengaran. Iya. Jadi kalau kita bangun tenda, kita bangun pasak dulu kan, diikat tali setiap sudut kan. Ya, tenda itu. Ya, kita pasak supaya nggak ada. Gunung itu pasak bumi. Jadi dalam dalam hadis Imam Malik ya. Imam Malik ya. Imam Malik ya. Ya, beliau meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, pada saat bumi dihamparkan, bumi bergoncang. Goncangan yang begitu hebat. Tentunya pada saat bumi bergoncang hebat, manusia nggak bisa hidup di situ. Ya, maka Allah tancapkan gunung-gunung sehingga bumi itu tenang. Tenang. Berarti untuk siapa nih diciptakan? Untuk manusia. Tapi ada manusia itu malah membangkang, malah kafir. Ya, tidak tahu terima kasih. Nah, masih ada hadisnya panjang. Malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, makhlukmu yang mana yang paling kuat?" Kira-kira yang mana, Pak? Gunung. Makhluk Allah yang paling kuat. Apa Allah jawab, Pak? Gunung. Ditanya lagi, yang lebih kuat dari gunung ada nggak? Apa ya? Nggak ada kali ya. Pertanyaannya tadi kan, makhlukmu mana yang paling kuat? Gunung. Berarti udah nggak ada lagi yang paling kuat dong. Iya. Jadi jawab lagi sama yang paling kuat dari gunung adalah besi. Oh. Besi. Ditanya lagi lempar malaikat, yang paling kuat dari besi apa ya Allah? Api mampu membakar besi, melelehkan besi. Yang paling kuat dari besi ada api apa? Air. Jika kesimpulan gunung sama air kekuatan mana jadinya? Air dong. Yang lebih kuat daripada air ada nggak? Angin. Angin aja porak-porak air mau bisa bawa kemana-mana kan dengan angin. Ya, yang paling kuat dengan angin dari angin siapa? Adalah manusia yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Harusnya panjang tuh. Jadi manusia yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu, ini majas. Sedekah diam-diam itu yang paling kuat dari itu semua. Ya, siapa ya kita ini Pak yang bersedekah diam-diam. Maka boleh bersedekah terang-terangan boleh, tapi yang paling bagus adalah sedekah diam-diam. Ya, jadi itu semua masih kalah dengan manusia yang Allah ciptakan. Dan dia bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Baik, kita lanjut. Mata'an lakum wali an'amikum. Itu semua mata'an, nikmat buat siapa? Lakum, untuk kamu, untuk kalian wahai para manusia yang kuat tadi itu. Ya, wali an'amikum, dan untuk an'am, binatang ternakum kalian, binatang ternak kalian. Binatang ternak bisa makan dengan tumbuhan yang kena air hujan, dengan mata air tersebut. Ya, kebayang kalau kita hanya makan dari tumbuh-tumbuhan saja, apa yang bisa dihasilkan dengan tumbuh-tumbuhan? Ya paling beras, kurma, buah-buahan, sayur-sayuran. Ya, apa jadinya? Jadi herbivora kita, Pak. Ya, jadi herbivora ya. Nah, lalu siapkan binatang ternak. Iya, binatang ternak disiapkan oleh Allah. Dia makan juga seperti kita makan.
tapi dia makan rumput, makan daun-daunan. Sama kita juga makan daun-daunan juga kan, bukan buahnya yang kita makan. Ya, pada hewan ternak itu sudah siap disembelih, kita bisa konsumsi binatang ternak. Dan Allah juga yang menundukkan hewan-hewan ternak itu sehingga kita bisa kendalikan. Kebayang kalau binatang ternak gajah, ya yang begitu kuatnya, yang kalau Allah nggak tundukkan, gimana ceritanya? Jangan gajah kejauhan dah. Ayam saja kalau nggak izinkan ditundukkan bisa ngelawan. Ya. Nah itu semua untuk agar kita bersenang-senang. Nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa bersenang-senang. Tapi ingat, itu semua nggak gratis. Seperti Antum bilang ada expired date-nya. Ada masa berlakunya. Yang kafir paman sah mukmin ya paling mau yang kafir silakan, mau yang mukmin mau yang beriman silakan beriman, mau kafir silakan kafir. Ada ada pertanggungjawabannya. Ya, pada saat serah terima jabatan gitu ya, nanti Allah akan tanya. Ya, nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan ya kepada kita dipakai untuk apa? Dulu pada saat ada datang surat An-Nisa ayatnya ke-123, ya pada saat dibacakan ayatnya bahwa setiap kejahatan, setiap keburukan, ya waman ya'mal su'an, siapa saja yang beramal keburukan maka akan dijabihi, akan dibalas dengannya. Ya, An-Nisa ayat 123. Siapa saja yang beramal su'an, keburukan, maka akan dibalas dengannya. Yujizabihi, akan dibalas dengannya. Abu Bakar Siddiq menangis pada saat itu. Pada saat ayat ini diturunkan, Abu Bakar Siddiq menangis. Ya Rasul, bertanya kepada Rasul, semuakah ya Rasul? Karena hurufnya huruf man di situ, Pak. Semua yang berbuat buruk akan dibalas ya Allah. Oleh ya Rasul, iya. Lalu Abu Bakar bertanya lagi, siapa yang akan selamat ya Allah? Tidak ada satu orang pun yang tidak berbuat yang tidak pernah berbuat keburukan. Apakah akan dibalas juga ya Rasul? Iya. Aku juga ya Rasul, iya. Abu Bakar dengan kita keburukannya banyakkan mana, Pak? Abu Bakar menangis, tapi antum ketawa tuh. Abu Bakar menangis gitu kan? Iya kan? Nah, apa kata Rasul? Ngeliat apa sahabatnya sedih, menangis gitu kan? Rasul lanjutkan kisah hadisnya. Bukankah engkau pernah susah? Bukankah engkau pernah menderita? Bukankah engkau pernah terkena musibah? Iya. Adakah seseorang yang nggak pernah susah, Pak, di dunia? Apa kata Rasulullah? Itulah balasannya. Artinya sudah dibalas. Maka kesimpulannya, bersyukurlah wahai para manusia yang hari ini mungkin sedang Allah hancurkan hidupnya, sedang Allah jatuhkan karirnya, sedang Allah berikan kesakitan, kemiskinan, ya, kebangkrutan dan lain sebagainya. Bersyukurlah. Kenapa? Karena Allah sedang membalasnya. Keburukan yang pernah kita perbuat disegerakan, nggak ditunda di hari kiamat kelak. Ya, dia akan dibalas segera. Bersyukur, bukannya mengeluh. Nah, kalau paham ini, ya banyak orang tidak akan lagi ada keluh-keluhan. Saya bicara begini kemarin di hari Sabtu, Pak. Yang kajian offline itu pada nangis semua gitu, pada kena semua gitu kan. Ya, ada ternyata pas saya bicara begitu ada yang terkena musibah, ada yang pernah pada waktu itu langsung ingat, iya saya kena ketipu kemarin, iya saya begini kemarin, belum lama kejadiannya. Itulah balasan-balasan dari Allah. Kenapa? Ada perbuatan buruk yang telah kita kerjakan
Ya, sebagai ganjaran disegerakan. Bedanya orang beriman dengan orang-orang kafir, Pak. Pada saat orang yang sudah paham lalu berbuat dosa, ya, azabnya segera, gak nunggu entar. Maka berhati-hati dalam langkah, berhati-hati dalam bersikap, bahkan berhati-hati dalam berbicara. Sedangkan orang-orang kafir, ya mereka berbuat apa saja dengan bahkan bertambah kekafirannya, Allah biarkan itu yang disebut istidraj. Harusnya koreksi diri, waspada diri. Kok saya telah melakukan keburukan ini kok nggak ada diajab azab, malah rezeki makin lancar, ya, bisnisnya malah makin besar, buka cabang di mana-mana, ya, itu tanda-tanda besar. Ya, berarti Allah sedang mengistidraj kita. Ya. Jadi ini semua yang Allah ciptakan tadi mataan lakum wali an'amikum. Fa idza ja'at tamah, maka jika telah datang at-tamah, ya, kehancuran, kebinasaan atau hari kiamat atau bencana ala kubro yang paling besar, berarti bencana-bencana yang kita alami sekarang selama ini itu bencana kecil. Karena bencana yang besar adalah at-tamah, ala qiyamah, ya, ala qari'ah. Itu bencana-bencana besar. Ya. Lalu yauma yatadzakkarul insan, pada saat itu, pada hari itu, ya, manusia tiba-tiba teringat, yatadzakkaru. Teringat apa? Masa apa yang telah dikerjakannya, apa yang telah dilakukannya. Tiba-tiba, Pak, sontak kaget, teringat semua. Saya mau tanya sama antum, perbuatan yang saya nggak nanya dosa dulu dah. Ya, amal soleh apa yang telah antum lakukan sebulan yang lalu? Sebulan yang lalu. Aneh nggak nanya, saya nggak nanya apa dosa nih. Saya nanya amal soleh. Karena dosa mudah sekali dilupakan. Ya, kalau lupa sebulan yang lalu, saya tarik mundur, Pak. Seminggu yang lalu antum berbuat amal soleh apa? Ya, standar aja, Ustaz. Iya. Nggak ada yang wah gitu ya? Iya. Iya. Apa tuh? Bisa antum rinci? Ya, pagi zikir petang. Jadi antum bangun sampai benar-benar tidur lagi, per detiknya antum bisa rinci. Per menitnya dah. Per jam bisa antum rinci. Ini amal soleh loh. Amal soleh kita kadang-kadang berbuat baik setahun yang lalu kita ingat tuh. Saya pernah bantu. Itu kalau nggak ada saya itu, nggak bisa itu. Ingat tuh. Tapi kalau keburukan mudah lupa. Saya nggak tanya keburukan, saya tanya amal soleh. Itu pun kita lupa. Gimana keburukan? Jangankan yang sebulan yang lalu, yang sebelum saat ini sudah lupa tuh kita. Ya, hari ini jam sekian. Sebelum jam sekian kita melakukan keburukan apa, kita sudah lupa itu. Tapi nanti pada saat yauma yatadzakkarul insan atau muncul, manusia langsung ingat semuanya. Sejak dia balik sampai dia wafat, ya, meninggal mati, semua dia ingat amal perbuatannya. Itulah penyesalan yang tidak pernah bisa tergantikan. Gak ada gunanya nyesal pada waktu itu. Semua teringat, gak ada yang lupa. Bahkan yang perbuatan yang dulu dirahasiakan, disembunyikan, ingat keluar semua muncul pada waktu itu. Ya yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrijat, dan telah ditampakkan al-jahim liman yaro, kepada siapa saja yang bisa melihat, yang punya mata. Ya, dia yang lain bagi yang ligawin, bagi orang-orang yang melampaui batas. Jadi udah diingatkan semua tentang amal-amalannya. Amal buruknya ditampakkan semua.
Ya nggak berapa lama ditampakkan tuh apa namanya neraka jahim. Gimana nggak ngeri, Pak? Pada saat hakim membacakan putusannya, ya kamu telah bersalah divonis sekian, lalu tergampat di Nusa Kambangan sekian tahun, belum menjalani masa tahanan, masih di ruangan sidang, udah kegambar nggak para napi-napi itu? Wah, di Nusa Kambangan nih, padahal belum selesai sidangnya, baru dibacakan putusannya. Tapi nanti dia bil akhir, Pak, bukan Nusa Kambangan, bukan, tapi neraka jahim. Neraka jahim yang mengintai orang-orang yang berdosa. Udah mengintai, siap-siap menarik, mengambil jatahnya orang-orang yang bahkan yang merasa, waduh, dosa saya banyak banget ini. Ya, saya bertanya kepada guru saya, sedih, guru saya nangis. Gak tahu bisa selamat atau enggak. Ada gimana saya ini? Ya, gimana saya? Tapi saya saya yakin ya karena Allah Maha Rahmat. Mudah-mudahan saya berharap dengan kasih sayang, dengan rahmatnya, mudah-mudahan ya bisa selamat gitu ya. Mudah-mudahan bisa selamat. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Silakan kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau misalnya berkeluh kesah, saya sih selalu ingetin ya, saya takut kalau kita berkeluh kesah itu jadi nggak dapetin fadilah hadis tadi dari pertanyaan Abu Bakar yang jawaban dari surat An-Nisa ayat 123 tuh, Ustaz. Aduh, ya, capek nih. Ya. Aduh, saya bilang, saya udah ingetin jangan berkeluh kesah, nanti pahalanya hilang. Saya bilang gitu. Sama suami sendiri ini, sama ya, orang tua, sama anak. Jadi saya khawatirin, bener gak tuh saya pola pikir saya tuh. Kalau kita banyak berkeluh kesah, saya bandingin, saya juga banyak di sini. Emang di sini kita senang-senang, di sini juga banyak masalahnya. Cuman apa sering saya keluh kesah? Ya udah keluh kesah aja, nanti sholat tahajud gitu. Bener nggak sih itu bisa ngilangin nggak sih, Ustaz? Berkeluh kesah sama? Iya. Iya. Jadi kalau seorang istri, Pak, memang kadang-kadang ada waktu dia butuh cerita sama suaminya, tempat dia dia sebenarnya bukan keluh kesah, itu curhat lah ibaratnya gitu ya. Iya. Beda itu. Curhat. Kenapa? Beda dengan keluh kesah ya. Kalau kesah tuh kalau dia, Pak, dia mengeluh gitu kan, menggerutu gitu kan, apa? Karena Pak, salah satu jebakan setan, jebakan iblis itu adalah istri-istri, Pak. Iya. Yang paling pertama, Pak, istri merasa tidak dihargai oleh suaminya. Itu jebakan pertama. Akhirnya Pak, jadi orang-orang yang istrinya yang imannya lemah, dia berharap dengan apa, pujian suami dan karena mungkin belum ngaji mungkin. Jadi sasaran istri, sasaran jin untuk menggoda istrinya. Saya masak atau mungkin banyak cara-cara yang enggak cuma itu. Dia bicara, salah satunya curhat kepada suaminya, suami nggak dengar, itu bisa masuk tuh, setan masuk. Ya, kenapa merasa saya nggak dengerin saya, merasa nggak dihargai. Maka sebisa mungkin saya menjadi tameng gitu. Jadi istri pada saat dia mau bercerita, saya dengarkan. Sebisa saya dengarkan, gak cuma dengarkan, karena saya kasih nasihat, ya segala macam. Boleh, nggak masalah, Pak. Tapi tetap kita arahkan ke sana. Jangan curhat kasih kakak apa, kayak saya doang, ke Allah juga curhatnya. Gitu kan? Jadi biar dia gak goyah gitu. Kalau benar-benar ke antum takut jadi Tuhan. Gitu kan? Kita imbangin, barengin juga. Gitu. Padahal kan jawabannya sama ya, maksudnya kalau capek ya udah istirahat aja. Itu kan suatu nikmat loh. Kalau nggak capek nggak bisa tidur ya kan. Kalau nggak lapar ya nggak makan. Kalau lagi kenyang makan kan nggak enak, kan nikmat juga. Tidur lagi segar nggak enak juga tidurnya. Saya bawa ke situ gitu. Cuma ya. Ajak refreshing, Pak. Tadi saya pagi, karena hari ini nggak ada kegiatan kan, habis ngajar online tadi pagi.
setengah 6, setengah 7 kelar kan, jam 7 lah kelar. Saya ajak anak-anak saya, kan cuma 3 anak kan, yang 2 di pesantren, 1 di Malang kan, tinggal 3 kan. Saya ajak nama istri saya 1 motor Pak, udah orang masih kecil-kecil. Kemana? Ke taman Pak. Ke taman, main perosotan, main apa gitu kan, anak-anak gitu kan. Saya tungguin. Karena itu pun udah cukup. Kenapa? Ya dia pergi bersama suaminya, bersama anak-anak. Lalu istri tuh jadi nggak mesti mewah. Ajak keluar, senang dia. Kadang, karena saya kan LDR Ustaz. Kadang ya udah video callan aja. Tapi nanti boleh. Dia mungkin misalnya di jualan, mencari jualanan gitu. Saya biasanya misalnya lagi nyari bahan buat atau benerin kajian nih di YouTube gitu. Kita nggak ngomong, yang penting ada aja. Udah cukup. Udah cukup, aja udah cukup. Bisa mungkin begitu Pak, tampil. Gitu. Saya juga bilang, Bi tidur duluan ya. Udah tidur, tapi jangan dimatiin. Video call-nya ada tapi dia tidur. Yang penting saya bisa lihat. Yes. Oke, pertanyaan. Gak apa-apa, nggak masalah Pak. Boleh nggak apa-apa. Itu bukan masalah. Kesah ya. Bukan. Itu yang saya takutin kalau kesah aja gitu. Jangan. Ya takutnya sih, tapi bukan ya. Itu. Ya. Bukan. Tapi bisa jadi nantinya kalau dibiarkan begitu saja, masuk perangkap-perangkap. Kalau misalnya udah sabar. Tambah nafsu dia. tambah terus. Saya tahan nafsu. Saya juga di sini. Atau di apa? Saya kalau begitu saya bisa bilang gitu. Kenapa kamu digituin sama Allah? Karena Allah tahu kamu mampu. Mungkin kalau bukan kamu nggak bisa kali. Akhirnya gitu kan? Gitu. Jadi supaya dia ada merasa dia merasa dipilih sama Allah. Ada, gitu kan? Iya. Ada semacam sedikit pujian sih sebenarnya. Kalau dibanding coba lihat tetangga yang lain, anaknya lebih banyak dari kita, tambah marah. Iya. Nah. Iya. Jadi ya bisa suami lah di itu bukan kalau kesah ya kalau saya. Masih wajar. Amin. Nah itu kalau yang lain off the record, nanti kita ngobrol aja. Iya. Yang berikutnya itu Ustadz, yang pernah saya tanya tuh yang masalah tanda mencekap tangan sedekap kayak begini. Nah itu kita sambung dari agama lain itu gimana ya Ustadz? Beda ya Pak ya. Jadi ada yang namanya adat istiadat dalam kaidah ushul fikih al-adatu. Jadi bisa al-adat kebiasaan bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan hukum. Selama tidak bertentangan dengan Quran Sunnah. Jadi adat di setiap daerah berbeda dengan daerah lain. Ya, kebiasaan. Ya, contoh dulu ini kan budaya Hindu gitu kan, segala macam. Lalu bagaimana dengan cara penggantinya Pak? Bahkan ini lebih bagus nih kalau kita sama perempuan kan. Iya. Orang yang nggak paham kan menyodorkan kita kan. Iya kan. Ya, akhirnya dia paham kan. Bagaimana? Begini? Iya. Atau gini? Saya disuruhnya begini Ustaz. Ya, selama tidak menjadi keyakinan, yang masalah Pak. Ya, tasabuh itu menyerupai itu yang di masalah ibadah. Masalah ibadah. Walaupun muamalah bisa dipakai, tapi lihat konteksnya. Jadi man tasabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, walaupun ada yang menganggap hadis ini dhaif gitu kan. Ya, tapi ada sahwaitnya. Ya, bukan menyerupai, tapi ibadahnya bukan hal keduniaannya gitu kan. Jadi begini Pak. Pada kisahnya pada waktu perang melawan perang pertama apa? Bukan. Perang Badar. Pada perang Badar kan yang dihadapkan masih saudara-saudaranya Pak. Iya benar. Ya masih keluarga kebanyakan kan. Ya, iya. Tapi tadi
Untuk membedakan mana kawan, mana lawan sangat sulit. Mereka kata Nabi apa? Potong kumis, biarkan tuh, panjangkan janggut. Jadi biar teridentifikasi, oh ini kawan, oh ini lawan nih, ini musuh nih, kelihatan dari tanda. Jadi ini keduniaan sebenarnya, ini keduniaan. Tapi pada saat yang genting itu diperlukan untuk membedakan mana kafir, mana mukmin, ya dengan ciri-cirinya tadi, iya kan? Ciri orang-orang Islam, ya laki-lakinya kelihatan Pak, ya janggutnya panjang, bisa dicukur pada waktu itu. Tapi cuma sekarang Pak, gini dikuncir Pak, janggutnya panjang dikuncir, pelawak tuh dikuncir di sini janggutnya gitu kan. Ya maka itu bukan menjadi identitas sekarang ini. Lifestyle. Sekarang ini iya lifestyle malah itu mah. Identitas Muslim itu akhlak. Oke. Akhlak. Itu membedakan, oh ini Muslim, kelihatan dari akhlak, cara dia berjalan, cara dia bergaul, termasuk cara dia bersalaman. Nah, ini akhlak Muslim kelihatan nih. Kepada laki-laki, sama-sama laki-laki dia cipika-cipiki, bukan lagi perempuan, bukan. Ya dipeluk gitu kan, dirangkul, laki-laki. Kalau laki perempuan nggak boleh kan? Nah ini cirinya. Oh, ciri-ciri ini kan keduniaan semuanya. Karena pakaian itu keduniaan kan? Ya. Wanita Muslim kelihatan. Tidak berpakaian tidak seperti telanjang, nggak begitu. Ya walaupun tertutup tapi ketat. Nah, ini bukan Muslim ini. Ya itu bukan ciri khas Muslim. Kita punya ciri sendiri. Artinya pada saat saya ngeliat antum, saya tahu kamu Muslim. Ya kan? Harus ada pembeda. Walaupun belum lihat cara ibadahnya, belum. Tapi dengan lifestyle udah kelihatan ini Muslim, ini bukan. Itu ini man tasabbah biqaumin fahuwa minhum. Ya bukan euforia. Gitu kan, tapi lebih ke akhlak. Ada orang yang guru saya sendiri Ustaz Ismail, nggak kelihatan sebagai ulama Pak. Kalau antum ketemu di jalan seperti orang biasa, nggak pernah pakai kopiah, nggak pernah pakai baju kemeja dia mah, lengan pendek, pakai celana panjang, gitu kan, nggak pernah pakai sarung, nggak kelihatan lah. Ya, kelihatan dia ulama kalau udah ngobrol. Kalau sudah ngobrol kelihatan ilmunya keluar semua gitu kan. Gitu. Nah, tapi bagus juga sekarang untuk tauriyah. Bukan takiyah tapi tauriyah. Ya kalau takiyah di Syiah apa, kalau di Sunni itu namanya tauriyah. Ya bersiasat. Jadi bukan menyerupai satu kaum, bukan. Ya. Kalau saya dengan tampilan begini, janggut panjang, dengan celana ngatung, saya nggak bisa ke Timur Tengah tuh Pak. Iya kan? Saya pas lihat namanya Leo Sarno Ende, bisa tuh, ini bukan orang Islam gitu kan. Ini kan strategi tauriyah. Tapi kalau yang mencolok kelihatan bangetnya, ini malah diciriin nantinya. Era pada dakwah nggak berkembang. Ya artinya begini, kembali ke sini, itu dibolehkan selama tidak menjadi keyakinan. Ya kan? Tidak masalah. Mereka kan begini kan di mana? Di tempat di wihara mereka kan, di kuil-kuil mereka kan. Bukan di sini gitu kan? Gitu. Tapi ya ini udah menjadi keumuman. Udah menjadi keumuman. Maka itu nggak masalah. Ya ini menjadi bukan satu agama, tapi satu negara. Orang-orang Indonesia begini salamannya, sungkemannya. Itu orang Islam ya tadi beda, rangkul, peluk sama laki-laki. Jelas Pak? Jelas ya. Cuman kalau yang saya tangkap ya, tasabu atau menyerupai suatu umat atau menyerupai suatu bangsa, kalau dia emang plok-plok dia doang gitu Ustaz. Ya. Misalnya agama nggak ada di yang lain, cuma dia doang. Iya, misalnya tanggal 25 ada perayaan, dia doang tuh, nggak ada yang lain. Kalau kita ikutan, ya berarti tasabuh nih gitu.
Tapi Ya. kalau yang sedekap ini emang sih yang negara India atau yang beragama Hindu memang dia ibadah seperti ini. Tapi kan suku kita juga ada yang begitu kan Ustaz. Misalnya kalau mau salaman ada yang begini dulu baru salaman, atau salaman dulu baru begini. Itu kan jadi ada banyak yang melakukan seperti itu. Jadi tapi kita nggak melakukan seperti si salah satu umat beragama, tapi hampir semua. Nah, yang saya nangkap di sini, memang kan di sini mayoritas itu ada tujuh negara lah. Yang Islam itu kayak Mesir, Suriah, Lebanon, UAE, Indonesia itu Islam. Kita di sini ada Filipina itu Nasrani gitu. Terus India itu setengahnya ada yang Hindu, ada yang Islam. Nah, dia nangkep yang Hindunya nih. Yang Hindu India itu begini. Dia nggak mikir kalau di Indonesia itu ada ribuan suku di Indonesia. ya deket-deket ya kan, kayak misalnya Jawa aja terbagi-bagi tuh kan Ustaz. Bahkan di Jawa kita aja bahasanya hampir mendekati sama, cuman kan kita beda-beda gitu. Jadi kalau saya anggapnya itu sih bukan tasabuh, emang banyak yang melakukan itu. Aman berarti Ustaz ya? Aman insya Allah Pak. Masih ada waktu nggak Ustaz? Masih. Nah, ya ini Ustaz yang kemarin kita bahas, yang masalah yang haji dulu deh Ustaz. Memang kita nggak boleh, bukan nggak boleh, istilahnya ya, buat haji gitu Ustaz. Dan saya nangkap memang haji itu bila mampu, ya jangan dimampu-mampuin. Walaupun saya berusaha kalau bisa haji gitu. Tapi emang kalau nggak bisa, memang belum mampunya. Pemikiran saya nih Ustaz, emang mudah-mudahan nggak ria ya. Saya nabung haji, nabung nih mau ngomong kan, nabung haji di salah satu bank konvensional, malah nggak ada bank syariah, memang bank konvensional ini. Terus kalau misalnya saya masuk itu kurang lebih mungkin sekarang 10 tahun lagi. Nah, waktu saya masuk mungkin haji biasa 30 jutaan. Ini baru 4 tahun udah naik, udah sampai kurang lebih 70 jutaan. Gimana 10 tahun yang akan datang? 10 tahun yang akan datang mungkin saya jual rumah nih. Mungkin ya kalau misalnya ekonomi saya cuma segitu, jual rumah. Apa itu termasuk saya memang yang nggak mampu begitu ya? Atau saya tarik aja lagi uangnya? Coba dibuka suratnya Al-Baqarah 195, 196. Al-Baqarah 195, 195. Bismillahirrahmanirrahim. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung atau terhalang oleh musibah atau sakit. Cukup Pak. 196 ya, salah Pak. 196. Oke. 196. Ya ini 196. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika terkepung karena musuh atau sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan kepalanya, maka wajiblah atas berfidyah. Cukup panjang, ini cukup panjang kan? Ya panjang. Ya kalimatnya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamdi wa atimu, sempurnakanlah. Ya al-hajj wal umroh lillah. Haji dan umroh karena Allah. Banyak yang keliru dengan kata-kata wa atimul hajj, sempurnakanlah haji dan umroh. Menganggap haji dan umroh hukumnya sama wajib. Sempurnakanlah haji, ya, dan umroh itu karena Allah. Jadi haji dan umroh sama, hukumnya wajib. Ini nggak paham kalimat, nggak paham bahasa, nggak paham kaidah juga.
hatimu itu sempurnakan. Kalau sempurnakan itu berhubungan dengan apa, Pak? Ibadah. Sempurnakan dengan kegiatan ibadah tertentunya. Hmm. Artinya dalam haji ada rukun-rukunnya. Iya, harus Umrah ada rukun-rukunnya. Iya, harus. Sholat ada rukun-rukunnya. Sempurnakan tuh Iya. rukun-rukun dalam haji, rukun-rukun dalam umroh. Bukan hukum haji bersama, wajib bukan. Bacanya sempurnakan haji dengan umroh. Atau dibalik Jelas ya. haji ya. Oke. Ya. Fa'in usirtum. Maka jika apa usirtum, Pak? Hasar itu terkepung ya, tertahan. Iya. Ya. Berarti ada yang menahan kan? Iya. Jadi ada yang menahan sehingga kita nggak bisa masuk ke sana. Iya, iya. Oke. Ya, Rasul begitu kejadiannya. Balik lagi dia. Tertahan oleh musuh, dikepung oleh musuh. Sekarang yang nahan kita bukan musuh, Pak. Negara. Ya, ekonomi. Negara kita yang mengepung kita. Haji makin lama makin naik harganya. Iya kan? Padahal, Pak, cek di negara lain. Sudah segitu harganya kalau dikurskan, disamain kursnya itu. Ya, artinya negara kita memang luar biasa nih. Nggak pengen kita semua berangkat haji. Kalau kita jujur, para penggawa di Indonesia, Kementerian Agama itu haji bisa murah, Pak, dan nggak perlu antri lama. Jadi dari Mekah sendiri antrinya banyak untuk Indonesia itu banyak, cuman ditahan sama pemerintah, dijual dengan harga yang mahal. Karena demand-nya banyak, permintaannya banyak. Betul. Jadi banyak permainan di situ. Nah, ini bukan terkepung oleh musuh. Artinya berarti kan semua orang pengen ke sana, cuma tertahan, Pak. Ya, baru ayat 197-nya al-baqarah Al-Imran 97. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, diantaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ya, bagi yang sanggup, manistata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu itu melakukan perjalanan, Pak. Nah, perjalanan ini kan harus didukung dengan apa? Dengan anggaran. Ya, dengan bekal, dengan kendaraan. Karena perjalanan. Ya, kalau antum mampu dengan sepeda, silakan kalau mampu ke sana. Ya, kalau ada sepeda mampu berangkat ke sana. Wajib. Tapi kalau nggak mampu, gugur kewajibannya. Ya, gugur kewajibannya. Ada saudara-saudara kita yang berpaham ekstrim, ya lebih menurut saya bagus juga sebenarnya. Apa ya? Antum, kita semua mati nggak punya rumah, dosa nggak? Enggak. Tapi kalau antum bisa punya rumah, tapi nggak haji, dosa. Haji ini masalah. Mampu lo beli rumah, harga rumah berapa? Nggak mampu dicicil bisa tuh. Tapi kok haji nggak mampu? Padahal haji yang dituntut, rumah nggak dituntut. Makanya orang-orang Madura gitu kan, orang Madura gitu kan, mereka lebih bergengsi walaupun tinggal di gubuk, yang penting udah haji. Gitu kan, dia bisa jual kerbaunya, sawahnya, yang penting haji. Gitu. Ya, jadi ya pentingan haji lah daripada umrah, daripada rumah. Ya kayak saya di sini kan sebenarnya deket nih Ustadz nih. Cuma ya kalau anggaran di sini murah sebenarnya. Cuman itu izin segala macam. Itu yang saya terkepung tadi, nggak bisa gitu. Artinya berarti antum nggak mampu. Apa? Kan ada orang nggak mampu karena apa? Karena kondisinya.
fisiknya lemah. Fisik, Ada orang nggak mampu karena apa? Ya karena hartanya nggak ada. ekonomi. Ada kan nggak mampu kan Pak? Karena kendaraannya nggak ada. Hmm. Kita harta banyak Pak, badan sehat, tapi nggak ada kendaraan yang menuju ke sana. Iya. Pesawatnya nggak ada yang mau ke sana. Hmm. Kapal laut nggak ada yang mau ke sana. Ada kalau kondisi begitu kan gimana? Iya, iya. Ya, ada lagi. Kan nggak mampu kenapa? Karena kondisi negaranya nggak aman. Iya, iya. Karena peraturannya yang jelimet. Bukan kita nggak mau, kita mau cuma terhalang. Betul, betul. Bahkan Nah, ini yang negara sini tuh erat gitu. Cuma di sini Nah. susah banget kayaknya. Berarti kan ada kendala yang membuat kita nggak mampu, Pak. Iya. Padahal Secara kita berhubungan sama umur. administrasi kan. Iya, betul, betul. Harus inilah, harus itu. Aduh, kok susah banget. Tapi kalau antum nggak ada halangan, Oh, mampu. oke. Itu Semua kena ada ayat. semua. Entar Barang aja. siapa yang tidak kena, yang tidak berangkat haji, padahal dia mampu, wah bahaya. Iya, iya, iya. Jelas Pak. Nah, tapi kalau yang mampu gimana? Jangan dipaksa-paksakan kalau nggak mampu. Nah, udah gitu Pak. Yang paling penting daripada itu semua mampu dalam hal ilmu. Nah, betul, betul. Benar-benar. Iya. Saya mau tanya, antum sholat mampu nggak? Sholat mampu. Dikatakan antum mampu sholat, bisa kan kerja sendiri kan? Iya, iya. Bisa kerja Nggak perlu sendiri. dibimbing bisa kan? Nggak perlu dibimbing bisa kan? Iya, Artinya antum sholat sendiri mampu tuh. betul. Tahu rukun-rukunnya, tahu syarat-syaratnya. Bisa antum sendiri. Oh. Tapi Sekarang- kalau mau dikerjain dosa. Orang pergi haji Pak, kebanyakan dibimbing. Oh iya, Kan bertanda dia nggak mampu. nggak mau. Kalau nggak, bayar. kalau artinya kalau nggak bisa mandiri, berarti dia nggak mampu kan? Iya, iya. Habis ini apa ya? Habis ini apa ya? Ada pembimbingnya. Berarti kan dia nggak mampu. Maka menurut saya bekal terbaik adalah takwa. Ilmu tadi. Sebelum antum dimampukan dalam segi materi, mampukan dulu dalam segi ilmu. Belajar dulu Pak. Karena Pak, ini banyak Pak umroh haji yang tidak sesuai dengan syariat. Iya, iya, iya. Diterima nggak hajinya? Oh, Yang paling dasar saja tentang mikot. Kemarin hari apa ya? Hari 2 hari yang lalu saya ditelepon sama Bu Nila, Pak Hakim. Udah lama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kangen nih sama kan, alhamdulillah ada yang kangenin saya. iya. Ya, ujung-ujungnya Pak umroh. Dia baru berangkat umroh. Kita ya, mungkin Pak Ustadz bisa berangkat. Travel juga ternyata nawarin saya. Saya bilang udah 3 orang yang saya tolak Bu. Kalau saya mau berangkat umroh dari kemarin saya udah berangkat. Kenapa Pak Ustadz? Kok ditolak? Bukan orang-orang pada mau? Iya, saya bukan tipe orang seperti itu. Satu, kenapa saya tolak umroh? Yang pertama itu umroh bukan haji. Iya, betul, betul. Umroh itu sunnah, Kalau haji wajib. beda nih omongannya nih. Iya, kalau haji saya mau Bu, kalau umroh saya nggak mau. Satu, sayang duitnya. Yang kedua, umroh itu sunnah kan? Iya. Ngajar bagi saya wajib. Iya, oke. Ya antum belajar wajib. Vari ya kan? Iya. Daripada umroh sunnah mending belajar. Iya. Setidaknya kalau antum pergi umroh 9 hari itu nggak ngaji tuh, Iya. nggak belajar, nggak menuntut Iya, ilmu. iya. Jangan dahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Apalagi saya ngajar. Kalau antum umroh nggak belajar, yang rugi kan antum. Iya, iya, iya. Tapi kalau saya pergi umroh nggak ngajar, yang rugi banyak Pak. Banyak kan rugi. Ya kan? 2. Yang ketiga yang saya menolak, mikotnya di mana Bu? Saya tanya, mikotnya di mana kira-kira Pak? Mir Ali. Nah, dalilnya mana? Ah, Saya nggak umroh di Bir Ali mikotnya bagi orang Indonesia. Oh iya, iya.
Karena kita di sebelah timur ya. Nah, sebelah timur itu di Yalamlam, Pak. Yalamlam, iya seharusnya benar. Bukan di Bir Ali. Mikot. Itu balik lagi ke ilmu berarti ya, rahmatullah. Iya, mikot itu seperti kiblat dalam sholat. Iya, betul. Nggak bisa dirubah. Ya kita di Indonesia menghadap barat karena kiblat kita kebetulan di sebelah barat. Iya. Ya di Madinah menghadap mana? Madinah, bentar. Madinah ada di atas Mekah. Menghadap Berarti utara di dia. selatan ya. Selatan. Iya kan? Antum di Madinah boleh nggak menghadap barat? Ya nggak boleh dong. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Mikot tuh begitu, Pak. Iya benar ya. Seperti kiblat. Dan Rasul dia nentuin yang dari timur, mikotnya di Yalamlam. Ya, ini di Bir Ali Zulhulaifa. Di ada Tanim. Jadi jangan ini main bikin aturan sendiri. Iya. Alasannya apa? Alasannya karena di Yalamlam nggak ada pendaratan, nggak ada bandara di situ. Nah iya gitu tuh Ustaz. Yang salah Nah kalau nggak ada dibikin, Pak. Ya, di Yalamlam ya. Kalau nggak ada bandar dibikin. Iya betul. Di mana logikanya sih? Ya kan? Kalau nggak ada bandar dibikin, kalau nggak ada. Arab Saudi kalian itu dipercaya jadi wakil oleh umat untuk mempermudah kita dalam ibadah. Kalau nggak mau mundur saja. Iya. Akhirnya banyak orang nggak mengambil mikotnya di atas kapal, di pesawat. Iya betul. Di pesawat. Gimana tuh? Ya masih boleh, sah, okay. masih boleh Pak, masih mending gitu kan. Tapi seharusnya dibuatlah bandara, dipermudah ke situ kan, buat persinggahan. Jangan dialihkan ke Bir Ali. Kita bukan dari timur, bukan dari selatan, bukan dari utara, kita dari timur. Oh. Ya. Iya kan, buat menara tinggi-tinggi mampu kok, masa buat bandara nggak mampu. Bikin betes bisa. Cukup ya Pak, maghrib. Syukran, jazakallahu khair Ustaz. Ya ikhwanillah, jazakumullah wa iyyakum. Semoga yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga bagi diberkahi, semoga amal yang kita kerjakan dan akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Mengikuti firman Allah surat Al-Kahfi ayat 29, wa qul haq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang semua yang datang dari Allah, semua yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Semua ada masa berlakunya, semua ada expiry date-nya, dan kurman aliyafan semua akan binasa. Sabda Rasul kita, umur umatku tidak jauh dari 60-70 tahun saja, maka siaplah dari kita sebelum kita dihisap olehnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد